Jadi kita bertiga baru nonton audisi. Nah, cuma kalau Farsha dan Ayu ini mereka mendapatkan kesempatan emas yang sangat berharga Once in a di dunia ini. lifetime. Once in a lifetime. Hanya ada 40 bioskop yang menayangkan dengan format 70 mm gitu. Nah, IMAX, mari, yes. iya, mari kita tanya bagaimana experience-nya menonton audisi dengan format yang as Nolan intended. Vibes-nya beda sih sama nonton di bioskop yang biasanya lebar doang gitu. Iya. Tapi menurut aku you're not missing out much kalau misalnya nonton di format yang biasa, karena sebenarnya yang kelihatan tuh bagian atas bawah itu ya udah cuma sky atau kayak tanah gitu, kayak daratan doang Atau gitu. rambutnya Tom Iya. Holland gitu kan. Atau nggak kayak topi-topi yang kayak Topi-topi yang bulu-bulu itu. Iya, ada jadi menurut aku kayak gitu. nggak ada salahnya untuk nonton di format yang biasanya, karena ya ini juga eksklusif di 40 bioskop itu. Dan beda aja kerasanya gitu. Iya. Cuma yang kayak aku bilang di story aku pribadi lebih suka film yang kayak menggunakan banyak aspek rasio. Jadi kayak menggunakan kayak aspek rasio yang lebih besar itu untuk scene-scene tertentu untuk bikin impact yang lebih besar gitu. Yang kayak misalnya ada scene berantem atau kayak action. Iya, yang kayak gitu actionnya banyak itu Iya, menurut aku iya. itu oke banget kalau misalnya pakai aspek rasio yang kayak full kayak square Iya, gitu. Tapi karena ini full dengan format aspek rasio yang segitu dari awal sampai akhir tuh menurut aku ya bagus, cuma kayak jadi kurang kerasa kayak mana sih scene yang harusnya kita beneran kayak wah kayak benar immersed in the movie gitu. Dan aku ngerasa kayak banyak mungkin secara format kameranya juga yang bikin mereka banyak ngezoom ke muka orang-orang yang mereka kayak Iya. ini kok deket banget ya sama muka gue ya. Iya lagi bener-bener kayak Intim banget ini kayak pori-porinya Tom Holland kelihatan banget kan. Aku nggak masalah dengan ininya sih, dengan formatnya, tapi emang kalau bisa memang nonton ya seenggaknya di bioskop lah. Iya benar-benar ada di Apple Watch, nontonnya di Apple Watch, di kulkas kan. Kalau bisa seenggaknya di bioskop. Iya, Soalnya kan benar-benar. emang dia apa ya, film-film yang action Iya, adventure, emang serunya di bioskop. Iya, audionya layar juga lebar sih. jadi kayak lebih ngerasa immerse. Iya. Environment gitu kan. Aku juga tidak membaca bukunya ya. Sama jadi- sih aku juga nggak Aku baca. juga nggak baca. Jadi nggak tahu juga kan aslinya kayak gimana, dan bukan orang Yunani juga ya, jadi nggak tahu kan. Iya lagi. Tapi menurut aku beberapa orang, aku pernah lihat ada yang di Twitter ada yang ngomong gitu, kalau misalnya kamu nggak paham atau nggak Familiar. nggak Greek familiar mythology. dengan kayak Greek mythology, mungkin kurang seru. Tapi kalau menurut aku tetap seru sih. Soalnya kan dia tuh tetap genrenya tuh tetap adventure, dan kayak action juga. Jadi secara visual tuh menurut aku masih tetap seru sih gitu. Jadi walaupun nggak ngerti kayak ini siapa ya gitu, tapi kan maksudnya kita secara penonton juga harus bisa didak juga gitu loh, kayak ngerti ini kayaknya ini tuh si ini. Tapi menurut aku walaupun kita nggak ngerti secara detail dia itu siapa, menurut aku tetap seru sih. Iya. Menurut aku kayaknya ini salah satu film Nolan yang cukup easy to digest dan kayak kalau dibanding kayaknya sama Tenet atau iya gimana benar, gitu. kayak everyone can enjoy gitu ya, walaupun nggak tahu sama sekali tentang Greek mythology atau belum pernah nonton film-film Nolan sebelumnya juga, kayak yang seru gitu kayak buat diikutin terus juga, walaupun nggak tahu karakternya dari awal cukup jelas juga sih di filmnya. Kayak ini tuh siapa, ini istrinya. Ya mungkin sedikit lebih ada nuansnya, mungkin sedikit lebih banyak konteks kalau kita ngerti ini tuh dewa ini, dewi ini gitu, mungkin lebih banyak konteksnya. Tapi kalau pun nggak ngerti juga menurut aku ya tetap bisa ngikutin juga gitu loh alurnya kan. Sebenarnya alurnya ya misalnya ceritanya kan cukup singkat gitu, dia tahu dia habis perang, dia pengen pulang gitu, terus tapi pulangnya ini nih jalannya ribet gitu kayak. Jadi kan sebenarnya ya plotnya nggak terlalu Iya, nggak berlibet terlalu gitu loh. rumit, iya sih. Karakternya juga nggak sebanyak Game of Thrones gitu misalnya. Justru malah kalau aku kayak baca-baca dari review orang yang emang baca bukunya gitu, kayak malah katanya nggak terlalu akurat dan ada bagian-bagian yang kayak dihilangkan gitu. Kayak misalnya pas dia ke rumah Circe itu sebenarnya abis itu dia tinggal setahun di sana, terus punya anak. Kayak cerita tentang si Greek mythology lengkapnya gitu, yang kayak gila juga ya gitu, kayak emang incest parah banget gitu, kayak iya bener-bener kayak aku juga baru gitu kayak tahu soal Greek mythology ini. Aku ngikutin Percy Jackson juga. Emang hal itu common sih di Greek mythology. Aku dari kecil emang baca Percy Jackson, terus kayak ada buku Cersei novel gitu, dan aku emang kayak udah tahu kisah Cersei dari situ kan. Jadi
menurut aku scene Cersei tuh bagus sih, maksudnya kayak menarik banget kayak tiba-tiba jadi spoiler ya guys, tiba-tiba jadi babi gitu, itu kayak lumayan horor. Cuma karena aku udah tahu mungkin kayak akhirannya gimana dan kayak dia bakal baik aja setelah itu, jadi kayak menurut aku seru, pas nonton seru, cuma kayak the stakes are very high karena aku udah tahu kayak akhirnya bakal gimana, ngerti nggak sih, kayak ini seru untuk ditonton, cuma aku tahu pasti akhirnya bakal baik-baik aja karena pasti ada rintangan selanjutnya yang akan dihadapi gitu loh. Kayaknya kalau Matt Damon ini nggak mungkin dia sengsara atau dibikin meninggal gitu, nggak mungkin dia, pasti dia baik-baik aja gitu karena orang baik gitu. Matt Damon tuh kayak baik, selalu karakternya tuh menjadi bapak-bapak baik yang hanya pengen pulang gitu. Film ketiga dia yang kayak cari jalan mencari jalan pulang. Makanya ada jokesnya Hollywood udah ngabisin berapa bilion hanya untuk Matt Damon pulang gitu. Nah tapi kalau yang scene babi itu aku nggak tahu sama sekali lagi ininya gimana. Masa pada akhirnya gimana? Oke, di situ emang wah ini si Cersei ini menjadikan para men ini akhirnya jadi babi gitu. Tapi kayak yang nggak tahu apakah itu kayak bisa balik lagi apa gimana gitu. Jadi kayak yang dan proses ininya sih transformasinya itu bener-bener kayak wah itu kayak one of the most disturbing scenes di situ sih. Iya, dan itu katanya nggak pakai CGI. Iya, katanya pakai apa gitu? Animatronics something. Kayak kalau kita pelajarin cara si Nolan bikin film, kita bakal bisa lebih apresiasi tentang film ini. Seberapa susahnya bikin film ini gitu. Lagi. Aku pokoknya lihat interview-interviewnya juga gitu kan yang mereka. Pokoknya ada scene-scene yang para aktornya gitu, mereka sampai mendaki gunung melewati hutan gitu. Terus meanwhile Anne Hathaway naik helikopter gitu kayak. Mungkin karena dia hamil juga kali ya gitu. Terus sama pertimbangannya juga yang lain tuh yang para cowok-cowok ini kan kebanyakan scene-nya kayak battle gitu kan. Jadi semakin dia kan ratu jadi dia semakin lusuh. Kalau yang cowok ini semakin lusuh ya semakin realistis. Iya, realistis, tapi kalau dia kan nggak bisa dan gak harus nggak bisa keringetan dan untuk misalkan nyampe di lokasi baru dia prepare segala macam itu kayak wah susah makan waktu lama juga. Jadi kayak ya udah kayak dia naik helikopter gitu. Scene favorit kalian apa? Scene favorit. Aku inget yang paling favorit, yang menurut aku yang scene paling pas nonton tuh yang kayak wow keren banget itu pas scene sehabis mereka keluar dari si Trojan Horse-nya ini. Terus pas pokoknya kan mereka berantem segala macam, terus mereka buka gerbang utamanya itu kan, buka gerbang terus Agamemnonnya berdiri di situ, terus kayak pasukannya tuh nyerbu gitu kayak itu keren banget sih menurut aku, kayak wow. Itu kayak aura farming. Si Agamemnon ini kayak walaupun mukanya tidak kelihatan tapi kayak wow. Aura maxing. Iya, aura. Ini bukti cewek nggak melihat fisik ya guys. Nggak melihat fisik. Kelihatannya postur. Pria-pria berseragam. Pas dari beach itu mau dibawa ke isananya. Nggak tahu kayak yang wow ngelihat si horse-nya sendiri itu pun bener-bener kayak yang wow, kayak majestic sekali gitu, dan dengan ditempatinnya kayak dari pantai terus dibikin setengah buried in the sand, terus kayak segede itu kayak dibawa dengan dan di dalamnya kayak ada orang-orangnya dan mereka kayak sampai bermalam di situ. Itu kayak wow sangat majestic sih. Nggak kebayang kayak bikinnya gimana gitu. Kalian lihat nggak kuda yang ditaruh di Trafalgar? Iya, nggak sempet kayak mau dipindahin ke Westfield. Westfield itu kayak sebuah mall di sini. Tiba-tiba kayak misalnya di Sensi gitu, jadi pajangan. Iya, Tamsit. Iya, aku juga sempet lihat tuh. Katanya emang sehari doang kayak tapi ini gede banget tuh dari fotonya. Kalau kamu apa scene favorit? Kalau aku kayak sukanya pas mereka dipunish sama Zeus sih. Pokoknya pas mereka di kapal yang kayak petir yang kayak itu kerasa kayak wah seru banget ini kayaknya kalau nonton 4DX. Kayak mabuk laut. Kalian lihat review yang kayak orang-orang nonton 4DX yang kena cipratan air terus dia goyang-goyang. Seru sih kalau nonton. Iya, mabuk laut. Tapi kayak lighting di itu bagus, terus kayak tensionnya dapat sih. Iya. Mereka emang syuting di laut. Di laut, iya bener-bener kayak bikin kapalnya di laut. Terus yang ada, pokoknya pas mereka mau ke tempat Cersei itu kan ada scene, ada whirlpool. Oh iya, aku suka banget itu tuh dibikin secara beneran. Oh iya, whirlpoolnya. Dengan cara ada pesawat, jadi kayak pesawat jet gitu di atas buat ngedisturb airnya gitu. Terus ya udah abis itu ditambah kayak visual effects gitu. Cuma maksudnya kayak they could have just
ya udah emang Iya. bikin aja gitu kan kayak Wah, kayak keren. generative AI Iya, gitu kan iya. make Whirlpool tidak semudah itu tapi beneran dibikin Wah, gitu keren kayak sih. bilang, kayaknya kalau bukan Nolan gak diiyain sih gak tau sih kayak di Hollywood tuh Iya, kayaknya iya. Iya, kayak apapun yang apa dia Nolan, minta iya. ada di minta kayak as Nolan intended Iya, SSN suka-suka Nolan. asal bapak Nolan senang terus scoringnya juga bagus banget. Menurut aku bagus, cuma kayak aku nggak inget gitu loh kayak apa ya scoring cuma bagus emang gitu loh. nggak memorable. Iya, nggak yang kayak Kayak- Interstellar gitu ya. iya. Kayak kan kita masih inget nih Cornfield Chase kayak gimana gitu Iya. kan. Kalau ini tuh kayak bagus pas kita nonton aja gitu. Iya. Cuma pas aku keluar aku kayak mana ya bagus Iya gitu. iya Aku at lupa. that time kayak dengan scene-nya kayak oh iya bagus gitu. Bagus. Oh tadi tambahan deh scene favorit yang akhirnya si audisinya balik terus si Penelope-nya kayak yang nih siapa nih ada nggak yang bisa Bisa. nge-string Oh, bow-nya iya, gitu iya. terus kayak akhirnya dia bisa terus kayak menunjukkannya. Penelope-nya nengok gitu Iya. kan gitu itu juga bagus sih dan Iya, dengan aku suka. dan scoringnya juga bagus gitu kayak yang ada stringnya itu digabungkan dengan scene-nya pas dia nge-string si ball-nya itu bagus walaupun agak sinetron sebenarnya gitu kayak suamiku akhirnya pulang gitu gitu tapi kayak itu bagus. Ya aku suka sih akhir filmnya. Iya, aku baca juga tuh interview si Anne Hathaway gitu. Kan di film itu kayak si Anne Hathaway-nya selalu dengan apa ya? Well dressed dan rambutnya pun juga selalu kayak gitu kan. Terus ada kayak dia nanya tuh kenapa si Penelope ini selalu apa ya? Kayak rambutnya tuh selalu kayak gitu gitu. Karena audisi ini bisa balik he could be back in any day gitu. Jadi si Penelope itu kayak yang dress up as if si audisinya tuh Bakal balik hari itu juga. Iya, gitu hari itu terus kayak yang Emang sih dia loyal banget. Iya. Cuma audisiusnya kenapa dia tidak bilang kalau dia part soal Calypso ini kenapa nggak bilang? Iya. Walaupun itu sebenarnya under ini juga ya, kayak under drugs juga Iya, kan. makan lotus itu. Iya. Menurut aku secara tema mirip sama Oppenheimer sih kayak bahas sesama the aftermath or the consequences of war gitu kan. Dan Iya, secara iya. karakter menurut aku mirip Oppenheimer sama Odysseus tuh Iya, mirip kayak mereka feeling guilty of what they've done gitu. Cuma yang aku pengen lebih rasakan di Odysseus itu kayak menurut aku dia butuh konsekuensi lebih parah di film itu. He deserves worse things gitu iya, loh. maksudnya kayak dari si God-nya ini kayak punishment-nya curang juga sebenarnya karena dia kan cerita dia dilindungi sama Athena. God ya apa? Iya pokoknya dia kayak immune lah gitu Iya. dengan semuanya itu gitu malah jadi teman-temannya yang kena gitu. Padahal ada beberapa kejadian yang itu tuh sebenarnya gara-gara dia gitu kayak misalnya yang pas Cyclops kalau aja dia ya udah dia let go aja gitu ketika mereka udah berhasil keluar Dari cave. Itu ya kesel udah nggak banget. usah digangguin lagi tapi dia karena tertrigger sama rasa marahnya dia karena ngelihat si Cyclops itu ngelemparin helmetnya gitu Iya. kan dia kayak ke-trigger itu tanpa mikir panjang kayak jadinya gimana dia being reckless aja sih buat aku yang agak mengganggu itu sebenarnya Apa? pemilihan bahasa gitu ada beberapa kayak yang kayak ini terlalu modern gitu kayaknya zaman dulu nggak mungkin bilang dad gitu. Iya, aku juga lihat banyak Iya. orang juga komen. Nah, tapi gitu. aku juga Kayaknya- pernah, aku lihat ada juga interviewnya juga di mana Tom Holland itu dia bilang mungkin itu salah satu cara dia untuk bikin filmnya itu lebih accessible gitu loh untuk orang zaman sekarang Iya, mungkin iya. untuk generasi yang lebih muda gitu loh. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir iya walaupun dia bilang father pun Nah, di bukunya juga dia kan nggak bilang father gitu karena Iya. kan pasti bahasa aslinya adalah bahasa Yunani kuno gitu loh. Jadi mungkin itu salah satu cara dia untuk membuat itu lebih accessible dan lebih mungkin lebih adaptable aja sih dengan mix dengan settingan zaman modern gitu ya. Mungkin bahasanya juga aku mikirnya masuk akal sih kalau misalnya dia mikir kalau misalnya semuanya pakai biasanya kan kalau di film ya Hollywood kalau settingnya tuh yang kuno gitu kan. iya Itu pasti pakai aksen Inggris kan. iya Sebenarnya itu juga nggak masuk akal gitu loh. Atau misalnya film-film kalau kamu pernah lihat kayak film walaupun dia settingnya di Prancis atau di negara-negara lain atau misalnya bahkan kayak film-film Nazi gitu mereka aksennya pun aksen British gitu. Kalau dipikir-pikir sebenarnya itu kayak nggak masuk akal juga gitu loh, kayak kenapa dia aksennya aksen British padahal bukan di Inggris gitu iya loh. sih banyak yang komplain juga kayak
kenapa aksennya Amerika gitu, kenapa American accent, terus kayak cara ngomongnya yang ya kayak cukup modern gitu lah. Tapi ya juga sih maksudnya kayak even itu aksennya British pun ya bukan bukan sih. Tapi Kenapa gitu loh? apakah harus pakai bahasa Yunani gitu kan? Gitu. Jadi itu menurut aku ya artistic choices aja gitu sih, gimana dia mau. Jadi kan misalnya kalau dipikir-pikir lagi ya itu emang adaptasinya Nolan gitu loh. Gimana interpretasi dia film ini gitu loh. Jadi bagaimanapun dia bikin nggak bakalan bisa se-authentic dan akurat gitu loh. Karena kan dia bukan historical event juga gitu ya. Jadi kan Iya, it's fiction after all gitu sih. Cuma aku sempat jadi keinget yang mereka sempat ketemu orang dan mereka ngomong pakai bahasa lain. Ini inget biasanya kayak itu bahasa apa sih? Aku nggak tahu. Oh iya. Terus kayaknya aku ngeliat banyak orang-orang komplain kayak kenapa mereka nggak paham sama bahasa Yunani itu padahal mereka sama-sama orang Yunani gitu. Iya. kalau nggak salah jadi mereka itu aku nggak ngerti ya, aku nggak tahu secara utuh. Tapi setahu aku jadi pada zaman dahulu kayak Yunani itu bukan satu Yunani as we know it today gitu loh. Jadi makanya mereka bilang oh dia kan Raja Ithaca gitu kan, terus mereka pergi ke Pulau-pulau ke Troy gitu kan, terus jadi mereka tuh bukan satu negara seperti sekarang gitu loh. Jadi mereka walaupun kalau sekarang kita kelompokkan mereka sebagai orang Yunani gitu, tapi mereka zaman dulu tuh bukan orang yang sama gitu loh. Jadi mereka bisa aja menggunakan bahasa yang berbeda-beda gitu. Kayak Indo nggak sih? Misalnya Indonesia dulu kan belum ada Majapahit, Sriwijaya, kayak bener. pulau-pulau gitu kan. Jadi emang belum ada. Iya. Kan ada yang komen juga nih kayak ini kok film tentang Greek culture tapi nggak ada representasi Greek gitu, nggak ada aktor Greek gitu. Terus aku lihat ada komen di Letterboxd kayak even my feta cheese sandwich has more Greek culture than this movie gitu. What do you think gitu soal film Hollywood gitu, terus yang ngebahas tentang culture tertentu tapi nggak ada aktor dari negara atau budaya asalnya gitu. Menurut aku sebenarnya kita juga nggak punya hak untuk menjawab ini ya kayak tentang Odysseus ini karena kita pun juga bukan orang Greek gitu. Menurut aku pribadi kayak representation itu emang penting gitu loh. Cuma dengan adanya film ini tuh pasti juga akan mengekspos orang luar dan orang yang mungkin awam banget tentang Greek culture atau Greek mythology, tentang ya udah tentang Greek itu apa gitu, tentang Odysseus, tentang Homer itu siapa gitu. Jadi menurut aku film ini emang bisa membuka interest banyak orang untuk masuk ke Greek culture gitu. Jadi secara fundamentally akan lebih baik kalau misalnya ada Greek actors atau kayak punya ilmu banyak ya tentang Greek mythology ini di film ini yang lebih kelihatan lagi mungkin. Ini okay for a lot of people to learn atau kayak have an interest in Greek mythology, cuma mungkin lebih baik kalau misalnya ada Greek actors juga yang bisa memasuki insight dari budaya Yunani secara lebih mendalam gitu. Fair point sih ya, kalau misalnya protesnya ini ya orang Yunani gitu. Jadi kalau aku mungkin take away-nya ya aku menganggap ini ya benar-benar yang Hollywood take of Odyssey gitu loh. Jadi ya mereka emang kelihatannya dia juga nggak kepengen seakurat mungkin dengan materi aslinya gitu loh. Jadi ya menurut aku ya kayak just take it as another Hollywood film gitu loh. Jadi ya mungkin ya kayak kamu bilang gitu, ada mungkin ini membuka kesempatan untuk mungkin di masa depan bakalan ada orang lain gitu yang bisa membuat Odyssey yang lain tapi yang mungkin lebih representatif dan lebih akurat dengan materi aslinya gitu ya. Bisa jadi kayak gitu sih. Tapi menurut aku kebanyakan orang fokus di hal yang salah sih menurut aku, dan fokusnya kok pemerannya ini, pemerannya yang aku paling kesel adalah orang-orang yang protes kenapa sih Helen ini Lupita Nyong'o gitu. Aku nggak gitu. Dan dia maksudnya oke lah, standar kecantikan orang kan beda-beda ya. Jadi walaupun kita mau milih siapapun yang menurut kita paling cantik, pasti bakal ada orang lain yang bakal nggak setuju gitu loh. Benar. Dan itu bukan, maksudnya juga ceritanya bukan sentral di dia gitu loh. Jadi kayak ya udahlah gitu, kayak
this is his representation gitu loh. Iya, menurut dia Helen itu seperti itu, dan ya udah gitu, dan kebanyakan orang juga maksudnya udah kebaca gitu loh, mereka protes cuma karena ya mereka rasis gitu loh. Iya. Cuma kalau misalnya Helen ini orang kulit putih, walaupun mereka mungkin gak cantik-cantik amat gitu, pasti orang juga kayak malah lebih apa ya, lebih menerima gitu loh. Iya. Protesnya gak sebesar Benar-benar. ini gitu. Jadi ya aku ya fokus Iya. bukan di hal yang penting gitu loh. Kenapa sih Iya. yang diprotes tuh yang hal-hal yang kayak gini gitu. Iya sih. Tapi ya kebayang sih kalau misalkan orang-orang Greek ini pun ya mereka kayak protes gitu, kok kenapa nggak ada kayak representasi kita gitu. Kayak misalnya aku bayangnya, oh misalkan ada film tentang ngomongin tentang mitologi Indonesia gitu, kayak genderuwo gitu misalnya. Terus kayak yang main bukan orang-orang Indonesia, mungkin juga kayak kita kayak, oh ini kayak nggak akurat banget gitu, dari physical features kayak kita nggak akurat banget gitu kan. Cuma ya balik lagi, ya bener sih emang Hollywood take gitu, dan Greek mythology ini adalah sebuah kayak literatur dan sesuatu yang udah kayak mendunia gitu loh. Kayak itu misalnya kayak dari Percy Jackson itu juga kan bukan orang-orang Greek juga gitu kan. Jadi nggak ada yang protes. Iya, tapi nggak ada yang protes. Iya, kayak Nolan aja deh gitu, kayak sabar ya Pak. Sabar ya Pak gitu. Susah jadi orang sukses. Iya, justru sebenarnya awalnya aku yang lumayan mengganggunya adalah dengan menggunakan A-list stars itu di film ini gitu, kayak kenapa sih gitu, kenapa harus sebanyak itu, Iya, too much sih menurut kayak aku. too much gitu. Aku aja nggak tahu ada Mia Goth di situ. Aku tiba-tiba kayak, bener-bener kayak lah ada dia gitu. Kayak Tom Holland iyalah, Zendaya-nya ikutan gitu, kayak serumah Sepaket. ikutan gitu. Gitu Buy kan. one, get one ya. Terus ada joke kayaknya, oh biar sekamarnya murah gitu, biar membuat mereka satu kamar aja sewanya. terus biar nggak ada chemistry testing Oh, juga, iya. ada Robert Pattinson juga, Oh, iya. bekas di drama ya. Iya lagi. Bisa Itu lumayan jadi. ganggu sih, maksudnya Iya. kayak karena kita we already know them as actors gitu loh. Iya. Jadi kayak kita nggak bisa kayak, sebenarnya tergantung cara mereka acting juga, cuma kayak kita udah tahu mereka sebagai kayak misalnya sebagai Spider-Man atau kayak sebagai siapa sih, Twilight. Edward Cullen. He's Batman. Ini kayak, Maaf. padahal udah berapa film selanjutnya tetap aja Edward Twilight. Cullen gitu. Terbukti ketika ngomongin lagi filmnya kayak suka lupa nama pemerannya gitu, kayak itu si Tom Holland, si Robert Pattinson gitu sih. Mungkin kalau yang main terutama karakter utamanya gitu, karakter utamanya kalau yang main lebih kayak enggak yang lebih unknown gitu, kayak mungkin lebih kerasa real gitu karakternya gitu sih. Maupun despite of that, their performance are kayak amazing gitu, emang bagus banget gitu, apalagi Matt Damon gitu. Cuma kayak agak-agak cringe juga sih, kayak kenapa sih kayak banyak loh aktor-aktor di dunia ini Apalagi gitu. dengan nama sebesar Nolan, dia bisa kayak membawa orang aktor yang tidak ternama untuk menjadi rising star gitu loh. Bener-bener kayak yang melihat potensial gitu. Tapi maksudnya sejauh ini pun Nolan selalu pakai aktor yang sebenarnya Itu lagi. sih Iya. gitu. Kita Jadi emang ya kayak mungkin dia sudah mempunyai portfolionya dia Iya, gitu ya. Pokoknya lagi. orang-orang yang dia mau kerja sama ya kerja orang bareng. yang dia udah pernah kerja bareng bener, gitu. lagi. Tapi mungkin di satu sisi yang aku mikir guys, satu sisi yang agak distracting gitu, tapi aku mikir apakah bisa juga aku ngelihatnya dia juga lumayan serius gitu loh, mengambil memikirkan, walaupun kayak kamu bilang kayak ini peran-peran kecil tapi yang mainin tetap aktor-aktor besar gitu loh. Kadang ya aku mikirnya itu apakah misalnya agak tanda kutip agak norak, tapi kalau dipikir-pikir mungkin it also means that he's taking things very seriously, like dia kepengen semuanya itu emang Yang terbaik gitu yang terbaik gitu mungkin ya. Iya. Nggak tahu juga jalan pikirnya kayak gimana. Iya, sebentar lagi kita undang Bapak Nolan. Tiba-tiba ada datang CGI tengah-tengah di sini kosong. Terus ada juga dialog yang buat aku cukup kayak menyentuh, dan ini berhubungan dengan spirituality sih, kayak religiously gitu lah. Pokoknya pas si Matt Damon ini kayak mempertanyakan ke Athena itu,
kenapa sih God tuh nggak nunjukin penampakannya gitu, lebih kayak mana sih kayak mereka gitu, kayak giving punishment gini tapi kayak they don't show themselves gitu. Terus ya Athena bilang kayak dijawab dengan siapa yang bikin ada ombak gitu, kayak who create the wave, terus who move the mountains atau apa gitu, kayak yaitu they're the signs that God exists gitu. Kayaknya ada ayat Al-Quran yang Iya. Ternyata konsepnya nih juga iya ya, religius juga ya. Terus ya setelah nonton film ini sih jadi lumayan kepo juga sama Greek mythology ini. Jujur kayak aku di YouTube nyari-nyari tahu ini apa Circe gitu, terus jadi baru tahu juga ada bukunya gitu si Circe itu. Zaman dulu tuh karena belum ada HP, jadi orang berimajinasinya tuh kayak wow, membuat lore sendiri gitu. Bikin form of entertainment itu ya udah kayak bikin cerita sampai wow. Iya bener, dan itu sampai sekarang gitu loh, karena dulu belum ada HP gitu. Kalau lagi boker nggak bawa HP gitu kan, nggak bisa doom scroll. iya makanya jadinya kayak imajinasi. Kalau kayak mau kelonin anak kayak ceritain dong tentang Circe lagi. Iya bedtime story orang-orang Yunani, bayi-bayi azabnya berbeda di gitu, kayak Kamu kalau nggak makan ini iya kamu nggak makan sayur jadi babi. Kamu mau nanti ketemu Cyclops, ekuivalen dengan kamu nggak boleh keluar rumah habis maghrib gitu, karena nanti diculik genderuwo. Tapi yang bagian Cyclops itu jujur aku sebel juga sih sama Odysseus dan teman-temannya, kayak ngapain sih gangguin apa makhluk ini yang sudah ya udah dia cuma living his life, dia cuma bikin keju. Dan kalian yang invade tempat mereka dia loh gitu. Iya kayak adabnya mana? Emang mereka ya tidak memenuhi Zeus law yang harusnya mereka penuhin itu sih. Iya, apa emang manusia aja yang emang suka tidak tahu diri gitu. Jadi gitu lah. Adab bertamu gitu. Harus belajar adab bertamu. Si monster ini pun monster si Circe gitu. Itu adalah apa ya? Kayak mereka sebagai jadi tes untuk si Odysseus-nya gitu. Misalnya di Cyclops itu dia dites tentang gimana tentang problem solving gitu, untuk kayak untuk apa nggak gegabah dengan ngambil keputusan gitu. Terus Ada Sirens juga kan. ya Sirens itu juga mungkin tentang kelas juga gitu, gimana diambil hikmahnya. Hikmahnya banyak sih dari film ini. Iya gitu hikmahnya gitu, jangan sombong, jangan arogan, penuhi janji. Bagus sih film. Iya. Jangan tonton di bioskop. Kenapa tonton gitu. Kalau bisa nonton di IMAX lebih bagus gitu kan. Oke, terima kasih sudah mendengarkan analisis ngasal kita. Analisis ngasal. Jangan nonton film. Jangan Iya, nanti ilfeel. Tidak ada background di perfilman, kita ya sebagai audiens gitu. Tapi sebenarnya kan apa ya, kayak si Nolan ini pun dia bilang kayak tujuan dia bikin film ini dan film-film lainnya adalah ya film ini milik dari audiens gitu. Jadi dia nggak mau kayak mendefine film ini kayak dia punya intention kayak gini-gini, kayak semuanya terserah kita gitu. Jadi ya kita bisa menganalisanya dengan gimana pun tanpa ada yang salah dan benar gitu. Semua opini itu valid ya. Betul, jadi film yang mau kita review abis ini adalah film Beranak Dalam Kubur. Iya, kita emang apapun genre apapun kita bahas. Terima kasih, bye-bye.